Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya kemenangan Islam. Jamaah, saudara-saudaraku sebangsa tanah air dimanapun Anda berada, Pancasila dan Ramadan mempunyai keterkaitan yang sangat erat, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk menguatkan, untuk memaksimalkan, untuk meningkatkan bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila sekaligus dan nilai keislaman dengan baik. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan bulan suci Ramadan. Pancasila dan bulan suci Ramadan adalah dua hal yang saling berkaitan, yang saling berhubungan erat selama ini di Indonesia. Bagaimana perlu kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya di bulan suci ini. Dan Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai dasar negara ini disahkan di bulan suci Ramadan juga. Perlu kita ketahui bersama, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bagaimana nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, ya, itu adalah internalisasi, merupakan ada kaitannya dengan nilai-nilai keislaman, di mana kita bisa lihat di sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat sekali untuk mengamalkan, untuk semakin menguatkan nilai-nilai ketuhanan kita, nilai-nilai keagamaan kita, nilai-nilai keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana seluruh umat muslim di dunia ini, ya, seluruh umat muslim di dunia ini berusaha untuk mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa di akhir bulan suci Ramadan ini. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya apapun yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini perlu kita ketahui bersama, perlu kita harapkan dan perlu kita berikan. Apapun amal ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bersama jamaah semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang paling berhak untuk memberikan predikat bertakwa itu hanyalah Allah, bukan kita, bukan orang lain. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini sesuai dengan pengamalan sila pertama tadi, bagaimana kita berusaha untuk semakin menguatkan kembali nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ibadah kita, agar kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, bagaimana kita mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk berbuat adil dan melakukan kebaikan, memberi bantuan kepada saudara-saudara kita dan kerabat, dan Allah melarang kita melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepadamu supaya kita dapat mengambil pelajaran darinya. Jadi bagaimana di bulan suci Ramadan ini momentum yang paling tepat juga bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita menguatkan nilai-nilai empati kita, nilai-nilai sosial kita untuk peduli kepada sesama, untuk peduli kepada orang lain. Bagaimana perlu kita ketahui bersama juga sebagai seorang muslim, tentu saja bukan hanya kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, tapi kita juga bagaimana mengupayakan memaksimalkan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan untuk bagaimana kita bersikap adil, melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepedulian kita kepada sesama sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk memanusiakan manusia, sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama. Oleh karena itu, bagaimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab perlu kita pertahankan selama di bulan suci Ramadan ini, dan perlu kita tingkatkan, dan perlu kita jaga juga agar di setelah bulan suci Ramadan nanti nilai-nilai kemanusiaan ini bisa kita terus jaga, dan bisa kita terus amalkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana kita mengamalkan nilai persatuan Indonesia. Bagaimana di sila ketiga ini mengajarkan tentang konsep ukhuwah, persaudaraan, baik kepada sesama muslim maupun seluruh umat manusia secara umum. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Bagaimana ayat ini telah mengabarkan kepada kita bahwasanya kita sebagai manusia harus saling kenal mengenal, harus saling menjaga silaturahmi, harus saling menguatkan persaudaraan di antara kita. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman, penuh dengan keberagaman agama, suku, bangsa, ras, antar golongan, sehingga perlunya kita terus menjaga ukhuwah ini agar negara kita bisa bersatu, semakin kuat dan tidak mudah terpecah belah. Bagaimana ayat ini mengajarkan bahwasannya kita sebagai manusia perlu untuk saling menjaga silaturahmi di antara kita, saling kenal mengenal, karena bagaimanapun seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, selain kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perlu juga menjaga hubungan kepada sesama manusia. Hal ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dan ayat ini mengajarkan tentang persatuan, mengajarkan tentang persaudaraan di antara kita semua. Selanjutnya, bagaimana kita mengamalkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana sila keempat ini berkaitan sekali dengan nilai-nilai keislaman, seperti yang Allah firmankan, walazinas tajabul lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi mereka yang mendengar seruan Tuhan dan melaksanakan salat dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan urusan-urusan di antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bahwasanya firman ini, ayat ini menyampaikan
agar kita sebagai manusia, agar kita sebagai umat muslim untuk selalu berupaya menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Bagaimana musyawarah ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dengan musyawarah kita bisa mengenal jalan pikiran orang. Dengan musyawarah kita bisa mengenal isi hati orang. Dengan musyawarah kita bisa mengetahui apa yang orang pikirkan tentang suatu hal. Oleh karena itu, musyawarah adalah jalan terbaik untuk penyelesaian keputusan, untuk penyelesaian masalah. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai umat muslim di Indonesia mengamalkan kedua hal ini, sila keempat Pancasila dan firman Allah ini. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengamalkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti firman Allah yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, bagaimana kita sebagai manusia harus berbuat adil, melakukan kebaikan kepada sesama. Karena bagaimanapun, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita semua agar kita selalu menjadi orang-orang yang berbuat baik dan melakukan keadilan. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya bulan suci Ramadan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir nanti, ketika Idul Fitri berlangsung, inilah yang diajarkan oleh Islam dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana umat muslim di Indonesia, di seluruh dunia, pada dasarnya mengalami keadilan sosial yang sama di sini. Bagaimana bulan suci Ramadan mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan rasa egois di antara kita semua. Dan bagaimana di akhir nanti ketika hari raya Idul Fitri, Allah telah berjanji di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang intinya adalah bagaimana Allah meminta kita untuk berpuasa dan di akhir nanti kita akan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Hal inilah yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana kita selama bulan puasa ini, selama bulan suci Ramadan ini harus memaksimalkan ibadah kita, harus memaksimalkan perbuatan kita selama di bulan ini agar di akhir kita mendapatkan gelar orang yang bertakwa seperti yang Allah janjikan dan Allah berikan kepada orang-orang yang memang melaksanakan mengikuti bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Inilah keadilan sosial yang Allah janjikan kepada kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim di Indonesia khususnya, Islam dan Pancasila adalah sebuah hubungan romantisme, hubungan romansa yang sangat kental, hubungan yang sangat erat, hubungan yang saling menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim Indonesia harus selalu mengamalkan ajaran agama dan selalu menjaga nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebangsaan kita agar Indonesia terus menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sebagai umat muslim Indonesia bisa terus konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sekaligus nilai-nilai ajaran agama kita, yaitu Islam, rahmatan lil alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.